Saya Niki Girsang. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan dana pensiun dalam menunjang pembangunan ekonomi Indonesia. Pengaturan dana pensiun di dalam Undang-Undang Dana Pensiun Nomor 11 Tahun 1992. Program dana pensiun di Indonesia dilaksanakan oleh lembaga pemerintah maupun swasta. Pelaksanaan dana pensiun pemerintah di Indonesia antara lain Jensostek. Suatu program kontribusi tetap wajib untuk karyawan swasta dan BUMN di bawah Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Namun Departemen Keuangan memegang peranan dalam pengawasannya. UU Nomor 3 Tahun 1992. Taspen yaitu tabungan pensiun pegawai negeri sipil dan program pensiun swasta yang ditanggung-jawabi oleh Departemen Keuangan. Keputusan Presiden Nomor 8 1997 dan Asabri dana pensiun angkatan bersenjata berada di bawah Departemen Pertahanan. Kepres Nomor 8 1977. Ketiga program ini diatur melalui ketentuan hukum yang berbeda-beda. Tujuan utama diajukannya Undang-Undang Pensiun adalah untuk menetapkan hak serta menyediakan standar peraturan yang dapat menjamin diterimanya manfaat-manfaat pensiun pada waktunya. Untuk memastikan bahwa manfaat pensiun digunakan sebagai sumber penghasilan yang berkesinambungan bagi para pensiunan. Untuk memberikan pengaturan yang tepat untuk dana pensiun, untuk mendorong mobilisasi tabungan dalam bentuk dana pensiun jangka panjang, dan untuk memastikan bahwa dana tersebut tidak ditahan dan digunakan oleh pengusaha untuk investasi-investasi yang mungkin berisiko dan tidak sehat, tetapi akan mengalir ke pasar-pasar keuangan dan tunduk pada persyaratan tentang penanggulangan risiko. Peranan dana pensiun dalam perekonomian Indonesia. Dana pensiun adalah sebuah bentuk tabungan jangka panjang para karyawan yang akan dinikmati hasilnya setelah karyawan yang bersangkutan pensiun. Dengan demikian akan tercipta kesinambungan penghasilan hari tua yang akan menimbulkan ketentraman kerja, sehingga akan meningkatkan motivasi kerja karyawan yang merupakan iklim kondusif bagi peningkatan produktivitas. Peran dana pensiun dalam perekonomian Indonesia yakni sebagai berikut. Jalan dengan hakikat pembangunan nasional. Diperlukan penghimpunan dan pengelolaan dana guna memelihara kesinambungan penghasilan pada hari tua dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dana pensiun merupakan sarana penghimpun dana guna meningkatkan peran serta masyarakat dalam melestarikan pembangunan nasional yang terus bertumbuh dan berkelanjutan. Dana pensiun dapat pula menambah motivasi dan keterangan kerja sehingga meningkatkan produktivitas. Sarana penghimpunan dana guna meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan nasional. Berdasarkan hal-hal tersebut, diharapkan dana pensiun dapat berperan secara aktif dalam pembangunan sebagai salah satu lembaga keuangan penghimpunan dana sekaligus membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menyediakan lapangan kerja. Pengelolaan dana pensiun. Dalam Undang-Undang Dana Pensiun sebagai lembaga pengelolaan dana pensiun dibedakan menjadi dua jenis, yaitu dana pensiun pemberi kerja atau DPPK dan dana pensiun lembaga keuangan atau DPLK. Pembedaan kedua jenis lembaga pengelolaan dana pensiun ini didasarkan pada penyelenggaranya atau pihak yang mendirikan. Yang pertama, dana pensiun pemberi kerja atau DPPK. DPPK merupakan dana pensiun yang didirikan oleh perusahaan maupun perorangan yang memiliki karyawan. Perlu dijelaskan bahwa pendiri dan penyelenggaraan program pensiun melalui dana pensiun oleh pemberi kerja sifatnya tidak wajib. Akan tetapi, mengingat dampak dan peranan yang positif dari program dana pensiun kepada para karyawan, pemerintah sangat menganjurkan kepada setiap pemberi kerja untuk mendirikan dana pensiun. Yang kedua, dana pensiun lembaga keuangan atau DPLK. Pasal 1 butir 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 menyatakan bahwa dana pensiun lembaga keuangan adalah dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti bagi perorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari dana pensiun pemberi kerja bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan. Pihak yang diperkenankan untuk mendirikan dana pensiun hanyalah bank umum dan perusahaan asuransi jiwa. Oleh karena itu, bank umum dan perusahaan asuransi jiwa dapat menyelenggarakan dua jenis dana pensiun, yaitu dana pensiun pemberi kerja dan dana pensiun lembaga keuangan. Di Indonesia mengenal tiga jenis dana pensiun, yaitu satu, dana pensiun pemberi kerja, dana pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang memperkerjakan karyawan selaku pendiri dan untuk menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti atau program pensiun iuran pasti bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya sebagai peserta dan menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja. Kedua, dana pensiun lembaga keuangan, dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti bagi perorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari dana pensiun pemberi kerja bagi karyawan bank
atau perusahaan asuransi jiwa. Dana pensiun berdasarkan keuntungan. Dana pensiun pemberi kerja yang menyelenggarakan program pensiun iuran pasti dengan iuran hanya dari pemberi kerja yang didasarkan pada rumus yang dikaitkan dengan keuntungan pemberi kerja. Jenis-jenis dana pensiun. Manfaat dana pensiun normal adalah manfaat pensiun bagi peserta yang mulai dibayarkan pada saat peserta pensiun setelah mencapai usia pensiun normal atau sesudahnya. Manfaat pensiun dipercepat adalah manfaat pensiun bagi peserta yang dibayarkan bila peserta pensiun pada usia tertentu sebelum usia pensiun normal. Manfaat pensiun ditunda adalah manfaat pensiun bagi peserta yang dibayarkan bila peserta menjadi cacat. Sekian dari presentasi saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf dan terima kasih.